jam setengah 1 pagi itu tuh dingin, dan pertamanya aku pikir kabut-kabut biasa kan ya. Akhirnya lama-lama kok kabutnya tambah tebel. Itu tuh sampai kalau ke arah sana kan jurangnya sebelah kiri kan, harus sampai hati-hati pelan-pelan. Dan yang lu lewatin itu tuh daerah dimana ada salah satu markas militer di sana, Bantir di Sumowono. Itu juga banyak kasus. Kamu tuh nggak berhenti ke warung sebenarnya. Kamu tuh nggak ngerasain kejadian dilewatin itu tadi. Cuman kamu tuh jalan nyetir kayak biasa, tapi kesadaran kamu terbagi di mana ada salah satu kayak semacam roh kamu sama roh si Satya itu kebawa ke lokasi seperti itu. Tiba-tiba datang ke satu desa dan kamu makan makanan di desa itu, dan ternyata itu desa gaib. Nah, kamu nggak akan bisa balik dan jadi warga sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan segmennya yaitu Ngopi Horor, berarti pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang pendaki gunung, namun mendatangkan seorang penulis horor yaitu Mas Dio. Waduh, terima kasih banyak Mas Dio nih. Saya juga makasih Mas. Udah jauh-jauh datang ke daerah Pasuruan nih Mas. Ya Pasuruan, pindah lagi nih ya. Pasuruan ya kan. Sebelumnya gimana Mas, kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya, salam untuk teman-teman di rumah dan juga keluarga di rumah nih Mas. Nah, pada video kali ini nih Mas, atau pada kesempatan kali ini, Mas Dio akan menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana ini Mas? Di Semarang sih, Semarang. Itu adalah perjalanan waktu saya ke Magelang lewat jalur Sumowono. Sumowono itu maksudnya kayak apa itu gambarannya? Itu sebenarnya nama desa ya. Jadi maksudnya ini adalah kejadian waktu saya berangkat malam-malam, tengah malam tuh jalurnya pada saat itu kan tahun-tahun saya tahun 2010-an lah. Lewat sana tuh masih terkenal agak mistis ya di sana. Dan aku tuh lewat jalur itu tuh malam-malam, dan emang ada satu kejadian yang emang sebenarnya bisa dilupakan, tapi kemarin waktu aku cerita di channel YouTube lainnya itu ada yang ingat kenapa nggak cerita yang itu aja, itu kan juga bikin merinding tuh. Oh, gitu. Berarti modelnya desa yang jadi jalur untuk ke Magelang, cuman bukan jalur yang mainstream, jalur yang emang lewat gunung, naik lewat kanan kiri hutan, ada jurang. Alas. Oke. Nah, saya makin penasaran nih Mas. Mas Dio kan seorang penulis horor nih. Iya, nah, misalkan teman-teman mau ngebaca cerita-cerita horor yang ditulis sama Mas Dio nih, bisa ngebaca atau ngunjungin ke mana tuh? Kalau saya sering nongkrong di Twitter. Oh, tweet horor itu ya. Nama Twitternya apa Mas? Dioseta. Dio. Oh, Dioseta. T-nya 2, Dioseta. Oke, dan Mas Dio juga udah ngeluarin buku Mas? Iya, alhamdulillah udah jalan di Gagas Media. Kemarin udah open PO, udah close. Nanti tinggal nunggu terbitnya. Mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman mau baca, nanti mudah-mudahan bulan depan udah distribusi ke Gramedia, bisa dicari di sana. Nah, amin ya Allah, amin. Nah, spill dikit dong Mas nih. Apa nama judul bukunya Mas? Itu diangkat dari thread saya yang rame di tahun lalu. Nama threadnya itu Gending Alas Mayit. Tapi diadaptasi dalam buku dengan apa namanya judul yang lebih general. Itu namanya Gending Pencabut Nyawa. Gending Pencabut Nyawa. Gending itu kayak suara gamelan. Yang kalau ada suara itu mungkin analoginya ke situ. Pencabut. Itu kisah di kaki Gunung Merapi. Itu sebuah desa di situ kan dulu sempat ada, sampai sekarang pun juga masih ada legenda mengenai suara gamelan yang kedengeran di saat pendakian kan. Nah, pada saat pendakian itu orang pasti akan menanyakan itu suara gamelan apa ya. Biasa orang-orang lokal, itu biasa desa-desanya yang di sana, desa gaibnya lagi ada hajatan. Itu udah nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu, jangan aneh-aneh gitu. Nah, pada saat itu aku lagi jalan-jalan kan, dulu kan sebelumnya travel vlog juga tuh. Jalan ke sana, ke satu kota, satu desa di sana, ketemu sama satu narasumber. Aku lagi nongkrong tuh di Gardu Pandang.
ngobrol sama dia, diceritain lah sama dia soal cerita tentang gending ini. Oh, belum tentu soal hajatan, Mas. Gending di Merapi itu bisa ada 3 macam. Satu itu yang tadi ceritain, gending kalau suaranya dari sekitar hutan itu benar, itu gending hajatan dari desa-desa gaib yang ada di Merapi. Tapi kalau suaranya dari puncak itu gending pemujaan. Soalnya ada sosok-sosok yang katanya sosok spiritual yang menjaga kawah Merapi, itu percaya nggak percaya lah ya. Ada yang jaga hutan apa dan apa itu gending pemujaan. Nah, yang paling serem itu dulu di tahun-tahun sebelum tahun 2000-an, tahun 80-an itu ada satu gending yang bikin sempat geger desa itu kalau suaranya kedengaran dari arah hutan. Anggap aja itu kalau orang kaki Gunung Merapi pasti tahu lah hutan itu, karena di situ ada makam di sana kan. Kalau dari arah hutan, aku sebut aja namanya alas mayit ya, aku kasih namanya. Kalau ada suara gending itu, dan biasanya itu di bulan purnama, itu pasti ada satu orang yang mati. Dan matinya dengan cara yang aneh. Dia keluar menarik kesetanan ke arah desa, menarik ke arah hutan itu, dan besok udah diketemuin udah gak ada nyawanya. Meninggal, Mas. Meninggal. Oke, jadi itu spill sedikit aja nih teman-teman semua nih, itu mengenai tentang gending pencabut nyawa, atau tadinya itu gending alas mayit, tapi lebih untuk apa namanya tadi, Mas? General pencabut nyawa. Nah, misalkan teman-teman mau order nih, Mas, sebelum terbit, berarti apa ya sistem PO gitu ya? PO. Sebelum terbit soalnya kan ya? Iya. Bisa mesen ke mana itu, Mas? Sorry, kalau untuk yang PO-nya udah closing, udah kemarin, karena udah dibuka dari sebulan kemarin kan. Ini udah tinggal pengiriman. Nanti nggak usah khawatir, berarti kan hal baiknya bisa didapetin sebentar lagi di toko buku terdekat sih. Toko terbuka. Bulan depan, sorry. Bulan depan, berarti terserah mau di mana, Gramedia atau di mana. Cari aja namanya gending pencabut nyawa, tulisan dari Mas Dio. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita, gue pengen minum jelly kolagen dulu, biar ngopi horornya makin mantep. Oke. Bunyi ya? Jelly kolagen merupakan sumber vitamin C dengan minuman jeli rasa anggur dan juga lemon. Minuman ini dibuat dengan sari buah anggur dan lemon. Tentunya akan memenuhi kebutuhan tubuh dan kulit kita karena mengandung kolagen dan juga vitamin C. Jelly kolagen tersedia di Indomaret terdekat Anda. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Isi kopi kan, Mas? Enak. Sikat! Jadi kejadian ini di tahun 2010-an. Waktu itu kan saya bekerja di salah satu perusahaan di daerah Semarang. Nah, pekerjaan saya itu tuh hampir tiap hari, terutama di weekend tuh ngerjain event. Event itu aku kebetulan megang di daerah Jawa Tengah, dan dari Semarang tuh aku sering berangkat ke Jogja, ke Solo, ke Tegal, kemanapun kan. Aku tuh lagi ke arah Temanggung atau Magelang tuh kalau nggak salah di antara dua kota itu ya. Dan itu disaranin sama teman, kalau mau cepet lewat jalur Sumawono. Tapi ada teman yang ngomong, wih, jalur Sumawono jangan malam-malam kalau ke sana. Cepet ke Jogja itu bisa cuman 3 jam udah nyampe. Dulu belum ada tol, belum ada tol yang ke Bawen kan ya. Itu. Nah, itu awalnya mau berangkat siang biar nggak lewat situ, biar santai lah. Ternyata cuman gara-gara main PS keterusan, baru kelar jam 12-an. Itu baru kelar jam 12-an, akhirnya daripada takut terlambat, takut besoknya nggak bisa bangun pagi, temen ngomong, kita lewat Sumawono aja. Sebenarnya kalau siang jalurnya nggak ada masalah apa-apa, dan kita mikir itu teman ada yang merekomendasikan, berarti ada yang bisa lewat jalan itu dengan selamat dan nggak ada apa-apa kan. Bedanya itu aku lewat malam-malam, dan itu aku lagi naik mobil temanku,
yang apa namanya, zaman dulu kan masih pakai kaset tuh kan ya, pakai kaset yang istilahnya kalau misalnya dengerin kaset udah nggak ada yang jual, akhirnya pakai konverter tuh. Nah, kita lewat tuh ke atas jalan. Jadi kalau misalnya lewat ke Semono kan lewat Bandungan ya, Bandungan, Ungaran, Bandungan naik ke atas itu akhirnya sampai di atas itu sekitar jam 12:30 pagi, 12:30 lah. Itu kita udah agak ngerasa gimana karena emang udah gelap dan suasananya emang cuma mobilku sendiri. Awalnya sih waktu di Bandung tuh masih nikmatin perjalanan, masih ngeliat ada karaoke buka gitu. Wah, pemandangannya bagus ya. Wah, ada mbak yang nunggu gitu kan. Mbak beneran. Oh, mbak beneran, kirain tapi mbak pemandangannya bagus, mbaknya pakai segini. Itu loh. Iya. Itu daerah Bandungan. Naik ke atas, terus lewat jalur yang itu tadi Semono. Dan jam 12:30 pagi itu tuh dingin. Dan pertamanya aku pikir kabut-kabut biasa kan ya. Akhirnya lama-lama kok kabutnya tambah tebel. Itu tuh sampai kalau ke arah sana kan jurangnya sebelah kiri kan, sampai hati-hati pelan-pelan. Itu tuh pas lagi ngelewatin kabut ada mobil lewat nyalip gitu, mobil kayak mobil zaman dulu lah, mobil barak kayak yang dipakai militer buat gitu kan karena di sana kan juga ada kayak markas militer Bantir di sana. Itu ada mobil gitu ya kan, lewat jalan. Wah, masih ada mobil, oke, tenang, jalan lagi nyetir. Terus ada mobil lagi lewat, tenang, kok mobilnya mirip, kok mobilnya sama. Terus jalan lagi, serang berapa lama nggak ada mobil lain lewat, tapi ada mobil itu lewat lagi, kok mobilnya sama lagi. Itu sampai lebih dari 5 kali kan, sampai ketiga kali itu ngecek kok platnya sama. Kalau muter nggak mungkin dong. Iya. Kalau muter kan jalurnya jalur gunung, jalan gitu kan. Udah mulai ngerasa ada yang nggak beres tuh. Terus kan kabutnya makin pekat, terus hujan. Nah, pas hujan itu akhirnya kita ngelewat ke satu desa-desa. Ada desanya udah mulai tenang kan, dan tenang. Justru di situ ketemu mobilnya ngebut, berat, itu spion itu pecah. Kesal minta ampun ya gara-gara mobilnya langsung kabur gitu aja, tapi mobilnya beda bukan mobil yang tadi ya. Itu masuk desa udah ngeliat jalan kayak gitu, nahan emosi, jalan lagi, terus ya ngoceh-ngoceh lah, misu-misu lah intinya. Ngomongin mobil kampret banget, gak ada ininya, gak ada permisinya, gak ada minta maafnya gitu kan. Nah, terus kita ngikutin aja jalur, tapi kondisi hujan. Kalau tadi kabut, bisa hujan kan, jalannya udah gak enak, nanjak turun ini. Kita juga lagi kesel gara-gara ini kan kaca spionnya pecah, ngeliat warung. Ya udahlah, daripada emosi kita ngopi dulu. Ada warung, kita berhenti parkir, datanglah mesen. Aku mesen teh hangat, satu lagi mesen kopi gitu temanku kan. Di situ kita berantem tuh ya, masih labil, salah-salahan lah ya, sampai pecah kaca mobil gua gitu kan. Terus satu lagi aku ngomong, ya lu berangkat malam-malam, lu juga nyuruh lewat sini kan, ngoceh tuh, terus sampai beberapa kali agak kesel, yang kopinya dia tuh tumpah. Yang jaga warung itu, dia tuh pakai bajunya kayak hitam-hitam gamis gitu, tapi bukan gamis sih, lebih kayak daster gitu, tapi tutup mukanya. Dulu belum zaman covid ya, masih, tapi dia pakai cadar gitu ibu-ibunya. Kok udah kan kopi tumpah, tinggal pesan lagi bayar nggak apa, tapi ibunya tuh marah-marah. Kok ditumpahin sih ini? Udah bu, gampang, ntar tak beresin gitu kan. Marahnya kayak marahannya, ya harusnya kamu minum dong gini. Terus kan ya, aduh kok jadi kayak gini, kesel. Di tengah marah itu tiba-tiba mobil yang tadi pertama kali lewat itu, yang lewat berkali-kali, parkir di sebelah mobil tuh. Pas jalan kayak orang biasa, kayak apa namanya, pakai celana kayak gini, terus pakai kaos putih, emang kayak kaos orang-orang biasa lah ya, kayak kaos partai, kaos apa gitu. Tapi yang bikin aku agak aneh, dia ngomong ke ibunya yang punya warung itu. Dia ngomong ke ibu yang punya warung, harusnya kalau ibunya di sini ngomongnya begini dong, bu, gitu kan. Dia ngomongnya ngeliatnya ke sini, lihat ke arah satu tempat itu, bu, kuis apa bu, gitu. Terus ngomong, oh ini tamu kok, udah nggak apa-apa gitu. Terus si orangnya ini nggak ngeliat siapa-siapa, pokoknya ke sana. Ya wes, tak duluan bu, gitu. Ngomongnya gitu pokoknya. Dia jalannya tuh pas dilihat kok ke arah hutan. Ada jalan nggak di sana? Ngeliat-ngeliat gitu kan. Kita yang dari awalnya berantem kok jadi agak ada yang aneh sama nih orang. Wah, begitu dilihat kok
lama-lama oh jangan-jangan emang ada tempat di sana, positive thinking aja. Terus pas lagi lanjutin lah ngomong, ya udahlah habisnya mau gimana, lanjut jalan aja, mau nunggu hujan reda atau gimana. Terus pas itu nggak sengaja aku atau dia ya nengok, itu tadi mobilnya kemana itu, dilihat aku nengok dong, iya kok nggak ada mobilnya tadi gitu. Terus pas mau nanya ke ibunya nggak ada, nggak tahu kemana kan. Pas nanya tuh, dia ini oh kita masih thinking aja sih aku mikirnya, jangan-jangan emang tadi dia nggak sendirian, ada satu orang lagi di situ, terus dia mundur atau berangkat lagi, itu kan mikirnya pasti gitu. Tapi kok nggak ada suaranya, nggak ada suara mesin nyala, ya kita udah mikir gak enak deh. Terus ini kan, bu bayar dong. Gue udah mikir gak enak tuh, udah serba udah kedinginan, udah ngerinding, udah ngeliat kayak gitu kok mulai agak aneh. Iya kita bayar. Terus punyaku karena saking ini ributnya tadi itu nggak sempat tak minum, cuman tak pegang-pegang doang, kan nyari angetnya doang kan, nyari angetnya itu teh hangat aku kan nggak sempat. Kok nggak diminum? Udah bu, ntar aja bu, nggak usah, santai gitu kan. Udah ya ini cuma nyari angetnya. Loh diminum dulu dong, dihabisin gitu. Maksa. Pokoknya kita kekeh nggak mau. Terus yang ini kan, itu tak buatin lagi nggak apa-apa. Udah nggak bu, nggak usah. Emang karena kita udah nyetok minum juga di mobil kan. Cuman di situ emang lagi nggak mood buat minum dan emang nggak pengen ini kan. Emang gara-gara ribut tadi dan kita berhenti juga karena insiden kan. Terus ya udah orangnya kayak ibu itu kayak kesel, kayak gerutu gitu kan. Kayak gerutu gitu. Terus dia ini beresin nyuci piring. Kentang kedengerannya suaranya. Tapi pas aku nyuci piring di sebelah sana kan. Terus aku balik dong, masuk ke mobil. Pas masuk ke mobil tiba-tiba di depan itu ada ayunan pakai ban. Tiba-tiba ibu itu ada di situ sambil main ayun-ayun gini. Gangguin Ketawa dia. Itu pas aku udah mau masuk mobil itu anjir kan itu udah langsung mikir nggak mikir aneh. Pas mobil tancap gas jalan udah. Terus panjang jalan udah merinding, jalan udah hati-hati, hujan deras minta ampun kan. Sampai perjalanan berikutnya pun juga nggak ada hal seperti aneh itu tadi, tapi hujannya udah deras, nggak ada mobil lewatin itu. Harusnya perjalanan yang bisa dilewatin sekitar 2 jam di jalur itu kemarin berasa lama banget, hampir berasa 3-4 jam. Akhirnya baru sampai ke tempat yang kira-kira ada pertokoan, ada apa tuh di sekitar jam 4-an kalau nggak salah. Mau subuh gitu kan. Udah mau subuh baru kita bisa keluar dari tempat kayak gitu kan. Lupa sampai daerah mana tuh. Udah kayak gitu selesai, kita selamat. Itu kan bukan kita selamat, emang nggak mikir apa-apa, udah mikir ini. Terus ini pas besoknya ini ada aku nanya-nanya sama teman-teman yang emang kenal sama, yang tahu-tahu soal hal gituan kan. Enggak ngomong apa-apa. Lu lewat jalur apaan ditanyain kan. Lewat jalur apaan? Lewat Sumono semalam. Emang lebih cepet? Enggak sih, heran juga gua. Kok bisa sampai jam segini? Padahal pengennya bisa ini biar cepet bangun pagi kan. Dia ngomong, oh dia tuh lu bawa temen apaan? Ya udah ntar masuk sini aja, ntar juga pulang sendiri gitu. Dia ngomong kayak gitu tiba-tiba. Nah terus akhirnya setelah itu ngobrol-ngobrol cerita, emang gimana ceritanya? Aku ceritain dong kejadian tadi dong. Iya aku masih namanya Satya, aku masih Satya itu lewat jalur ini dan emang ada yang aneh. Langsung pengakuan deh semua. Aku ceritanya satu, kemudian ada mobil kayak gitu, kayak mobil barak di sana. Terus ada apa namanya warung gitu. Dia nggak mau, untung nggak lu minum. Kalau diminum kenapa? Ya kan kalau di mitos-mitos itu kalau misal ketemu warung hal-hal yang aneh kayak gitu diminum, ntar bisa nggak balik gitu katanya. Langsung dinding dong gitu kan, bisa nggak balik. Tapi sebenarnya yang terjadi itu apa sih? Ternyata kalau katanya dia, kamu tuh nggak berhenti ke warung sebenarnya. Kamu tuh nggak ngerasain kejadian dilewatin itu tadi. Kamu tuh nggak ini. Cuman kamu tuh jalan nyetir kayak biasa, tapi kesadaran kamu terbagi di mana ada salah satu kayak semacam roh kamu sama roh si Satya itu kebawa ke lokasi seperti itu. Wah aku jadi aneh gitu, jadi agak ini. Enggak, orang kita berhenti kok, ya terserah lu mau percaya atau enggak. Tapi yang pasti kalau misalnya menurut teorinya gue, lu tuh kayak semacam
roh lu kebawa ke sana ngelakuin kejadian itu, tapi di luar kesadaran lu tuh tetap nyetir kayak biasa gitu. Tapi kok bisa sampai 4 jam? Nah, itu nggak ada yang bisa jelasin kan. Terus dikatain juga ternyata, dan yang lu lewatin itu tuh daerah dimana ada salah satu markas militer di sana, Bantir di Sumowono. Itu juga banyak kasus itu. Di situ juga ada banyak kasus kalau misalnya bikin makrab di sana atau bikin ada acara anak-anak sekolah di sana, hampir pasti ada yang kesurupan. Dan situ juga ada sosok yang dikajeni, kayak sosok nyai kan. Jadi kalau misalnya orang kesurupan, ya misalnya ada 5 atau 6 orang kesurupan, satunya pasti ada komandannya, ada yang nyainya ini. Nah, nanti yang kesurupan ini bahkan pasti akan hormat sama yang disurupin ini gitu. Sampai separah itu yang kesurupannya. Dan yang pasti tunjukin lokasinya, ternyata arahnya orang yang turun dari mobil yang matanya ke situ tuh arahnya jalannya ke arah ke Bantirnya itu tadi. Nah, itu ya teman-teman semua pengalaman atau cerita dari Mas Dio nih ketika melakukan perjalanan Mas ya. Iya, betul. Ke daerah Sumowono. Iya, betul. Sumowono yang tepatnya di daerah mana Mas? Di atas Bandungan, Semarang atas. Semarang atas Ungaran itu ya. Nah, ternyata yang saya ambil kesimpulan bahwa ketika Mas Dio ini ke warung itu sebenarnya warung beneran atau warung gaib kan gitu. Nah, betul. Kan itu ya, konteksnya itu tuh. Masalahnya tadi menurut sebenarnya situ tuh nggak ada warung. Gitu ya. Betul. Gitu kan. Dan yang anehnya lagi tuh ketika apa tuh tadi? Kopi. Kita kan beli kopi gitu ya. Ini logikanya kan kita beli kopi, mau diseruput, mau kagak terserah gitu kan. Tapi ini kayak maka suruh suruh minum gitu, suruh sampai akhirnya tadi masalah yang mana jatuh tuh tumpah, dia sampai marah gitu kan. Marahnya kalau oke misalnya gelasnya pecah kan nggak masalah deh, maksudnya oke wajar lah batas itu, tapi kan kayak marahnya suruh minum, cepatan deh suruh minum. Nah misalkan pernah nanya nggak Mas, misalkan yang tadi Mas Dio itu minum kopinya itu ya, itu dibawa kemana gitu? Nah, itu kan kita nggak bisa memvalidasikan. Itu juga temanku yang ngerti soal hal-hal gitu juga cuman bisa jawab berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah ada kan. Misalnya kamu tinggal di gunung, lagi ada di atas gunung gitu, terus kamu di hutan, tiba-tiba datang ke satu desa dan kamu makan makanan di desa itu, dan ternyata desa gaib. Nah, kamu nggak akan bisa balik dan jadi warga sana. Itu yang ditakutkan sama temanku itu, kalau misalnya aku minum itu, katanya aku bisa nggak akan balik. Itu nggak balik ke dunia nyata ya, gitu kan? Antara disasarin mobilnya atau malah akunya hilang, rohnya kemana gitu misalnya. Tapi kan itu kan berdasarkan cerita-cerita sebelumnya, dan nggak ada yang bisa memvalidasi apakah itu benar akan terjadi atau enggak. Iya, gitu. Oke, berarti mungkin yang kan ada juga tuh Mas kejadian bis kalau nggak salah deh, masuk ke hutan tanpa lecet. Benar. Itu kan sempat saya lihat daerah mana ya? Rambang. Gitu ya kan, ada kayak satu bis gitu masuk ke tengah hutan, tapi yang anehnya kan nggak lecet, nggak ada bekas jejak. Nah itu dan di belakang mobil itu kan pohon lagi, kecuali ada bekas jalur mobil jalan situ. Benar. Itu mungkin akan seperti mungkin gitu ya. Amit-amit sih. Amit-amit gitu misalkan kayak gitu kan, soalnya ini juga banyak juga kejadian yang mobil entah itu lihat mana terus tiba-tiba di mana. Gitu kan, terus yang di Jakarta taksi. Gitu kan. Kayak seakan-akan kita dibawa mengendari di suatu tempat, tapi sebenarnya bukan di tempat itu atau bukan di jalan yang seharusnya kita laluin. Betul. Mungkin yang saat itu bis itu dia ngerasa kayak jalan biasa aja. Pas pagi terbit nih, kok tengah hutan kan? Nah, gitu kan tuh kayak apa ya, mental kena banget sih pas itu. Tuh horor banget sih Mas menurut saya Mas. Bukan ditampakin sesuatu ya, tapi tiba-tiba kita warga mengevakuasi juga bingung. Yang di situ bingung. Iya kan? Nah, terus juga yang kasus ini Mas, yang tadi Mas ceritakan bahwa saya kan sempat berpapasan dengan beberapa mobil tuh. Yang pertama belum ngeh kalau memang saat itu Mas Yong mengiranya mungkin ada penduduk yang lewat nih. Bukan, maksudnya mobilnya kan mirip kayak mobil militer gitu. Akhirnya emang ada tugas banyak mobil lewat situ. Oh iya, soalnya kan tadi dijelasin bahwa di tempat itu apa TNI apa namanya? Ada nama militer, Bantir. Bantir. Bankir ya? Bantir. Bantir itu
ya nama tempatnya itu di markas militernya di sana. Oh, oke. Nah, kirain ada event gitu atau ada kegiatan apa gitu kan. Tapi kan kedua kalinya, ketiga kalinya baru ngapalin plat nomor. Biasanya kan walaupun TNI atau apapun itu aparat negara lah, nggak ada namanya plat nomor tuh sama. Betul. Depannya sama pasti belakangnya beda. Betul. Belakangnya beda pasti depannya belum tentu sama, gitu kan. Oke. Dan yang anehnya lagi nih ketika di warung nih Mas. Di warung ketika Mas Dio ke mana melipir ya. Ini ada datang lagi nih. Nah, dia berhenti. Nah, itu datangnya kalau boleh tahu dari arah atas apa dari arah Di belakangku. Oh, itu kalau dari arah depan tuh lebih horor banget sih Mas. Ya kan? Loh, ini kan 5 kali nih mobil terus kita lihat datang itu mobil dari arah depan gitu. Kalau balik dari sini kan kesannya dia putar balik bisa ini kan. Nah, tapi ini dari belakang. Kan tadi dia udah lewat gitu. Iya. Iya juga ya. Itu. Oke. Nah, tadi kan sempat turun tuh Mas. Itu cuma 1 orang aja, Mas. 1 orang. Cowok ya? 1. Dede cuma yang Mas Dio masih inget, Dede ngomongin apa aja selain itu? Apa cuma itu aja yang diomongin sama ibu-ibu itu? Kayaknya soalnya dia ya emang 1 orangnya juga ada aneh. Lihatnya matanya ngarah kemana, ngomongnya kemana gitu. Nah, tapi dia cuman heran, ini aku sama temanku ini siapa gitu. Dia ngomong kayak gitu. Cuman habis ngomong soal Mas, udah langsung jalan. Langsung jalan aja, ninggalin mobilnya. Dan yang anehnya lagi ketika balik ke mau mobil mau jalan lagi itu kan ada ayunan. Mobilnya udah nggak ada, itu yang tadi mobil. Iya kan mobilnya itu. Di situ emang ada ayunan. Aku udah lihat waktu awalnya datang udah ada ayunan. Oh, ada ayunan. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, tapi tiba-tiba kan nih ibunya yang ngasih aku minum, yang beli yang itu, yang awal tadi nyuci piring, isah-isah apa beres-beres itu, tiba-tiba ada di ayunan, kan kaget. Ketawa gitu ya. Tadi Pak, saya kerjain atau apa? Gangguin gitu. Gangguin itu kayak apa ya, kayak ini banget sih. Kayak bahasanya sialan lo gitu loh kan dalam bahasanya. Dia cuma kayak ngayunin diri tuh Mas. Kayak gitu. Sambil ngeliatin Mas Dio. Saya ngeliatin mobilku pas aku masuk. Wih, itu kayak gila sih gitu loh. Masalahnya tadi nggak tahu itu ibu-ibu lewat mana, tiba-tiba kok di belakang, terus kejadian apa namanya mobil yang lalu lalang sama plat nomornya, terus tiba-tiba nongolnya dari mana kok nggak masuk akal gitu kan. Apalagi yang masalah warung itu. Nah, sempet nggak ketika Mas Dio udah ngelewatin jalan situ, terus entah itu berapa bulan atau berapa tahun lewat jalan situ lagi ada warung itu nggak sempat? Nggak ada. Aku lewat sih, tapi kondisinya udah lebih bagus. Dan aku tuh pas lewat sana aku lupa posisi warung itu di mana, dan kayak kan nggak sadar lokasinya waktu hujan itu tuh lokasi, aku posisi sampai mana tuh nggak sadar. Pas mau lewatnya beberapa tahun sih, karena apa namanya emang semenjak kejadian itu aku nggak mau lewat situ lagi. Cuman pada saat lewat ke sana setelah 2-3 tahun itu jalannya udah bagus, penerangannya udah banyak gitu kan. Okay. Nah, apa namanya? Emang nggak ngelihat. Aku juga nggak lupa itu lokasinya di mana, ini sebelah mana sih. Kalau bantirnya aku ketemu gitu. Cuman kalau misalnya lokasi yang dilewatin jalur itu, yang warung-warung itu nggak ada sih, antara mikirnya udah ganti, udah pindah atau gitu. Lagian heran juga, malam-malam, tengah malam hujan-hujanan ada warung buka. Iya juga sih. Tengah malam masalahnya tuh loh. Tengah malam. Nah, itu normalnya Mas. Berapa jam sih Mas normalnya kalau lewat situ tuh? Normalnya kalau dari Semarang sampai Jogja itu nggak nyampe 3 jam lewat sana. Lewat situ? Semarang atas. Nah, itu aku nggak tahu kenapa bisa sampainya jam 4, berangkat jam 12. Jam 12 itu kan jam 4 lewat ya itu. Menjelang subuh, pas menjelang subuh lah ya, menjelang subuh lah. Oke, dia ngebayangin banget sih kita lagi di jalan suatu kayak apa ya, kita analogin, kita jalan kan kiri pohon, gelap, hujan gitu kan. Melipir, tahu-taunya entah itu warung bener apa kagak. Ngasihnya juga penuh dengan tanda tanya itu loh. Masalahnya kayak apa ya gitu ya. Ini minum nih, mau terserah yang mesen lah mau diminum apa kagak, ini kayak maksa. Nyajinya aman, cuman aku pikir kami ngomong sama teman, kok nesu-nesu, kok marah-marah gitu kan, kayak gitu. Oh, jangan-jangan lagi berantem sama suaminya atau gimana? Iya, bisa jadi gitu juga kan, ya. Awalnya. Mungkin misalkan ibu-ibu itu nonton, ibu-ibu itu nonton gitu. Silakan komentar dah. Itu apa yang dikasih ke Mas Dio tuh. Kan gaib Mas, ngapain komentar nih, sampai tahu kan gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Dio nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian kemanapun dan kemanapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang si buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat beristirahat. Mas, terima kasih banyak Terima Mas kasih banyak, Dio. Mas Umar. Bungkus.